Veda Ega Pratama bersama dengan motor masa depannya. Astra yang nge-support semuanya. Dari saya di Astra Nursing School, saya juga diajarin. Mudah-mudahan ya guys. Amin. Veda dapat undangan eksklusif dari Riva Colt Snipers. Pemirsa, dunia balap kembali dikejutkan dengan kabar mengejutkan. Veda Ega Pratama, pembalap muda sensasional asal Indonesia, dikabarkan akan menjajal motor prototipe dari tim kenamaan Riva Colt Snipers. Ya, Anda tidak salah dengar. Meski masih terikat secara resmi di bawah bendera Honda Tim Asia, Veda diberikan kesempatan langka untuk mengikuti tes privat bersama tim rival tersebut. Ini bukan sekedar tes ride biasa, ini adalah bentuk kepercayaan besar yang diberikan kepada Veda dan jadi sinyal bahwa sang bocah ajaib benar-benar diperhitungkan di kancah Moto3. Perlu dicatat, Riva Colt Snipers bukan tim sembarangan. Mereka dikenal sebagai gudangnya talenta muda dan punya reputasi kuat dalam membentuk pembalap berbakat jadi calon juara dunia. Maka ketika nama Veda masuk dalam daftar pembalap yang akan dites, para pengamat langsung bereaksi. Apakah ini tanda-tanda Veda akan membuka lembaran baru dalam karirnya, atau justru hanya bagian dari strategi jangka panjang Honda Asia untuk mengasah ketajaman sang rider muda tanpa melepaskan hak manajemennya? Statusnya cuma dipinjamkan, tapi dampaknya bisa jangka panjang. Meski terlihat seolah-olah Veda akan pindah tim, faktanya tidak demikian. Statusnya dalam uji coba ini hanya sebagai pembalap pinjaman. Honda Asia tetap memegang hak penuh atas kontraknya. Tapi, jangan anggap enteng atap peminjaman ini. Dalam dunia balap, tes seperti ini bisa jadi titik tolak yang menentukan karir seorang pembalap. Banyak pembalap top dunia yang memulai babak baru setelah membuktikan diri dalam sesi tes. Dan kali ini, spotlight-nya ada pada Veda. Kedua belah pihak, baik Honda Asia maupun Riva Colt Snipers, sepakat bahwa ini adalah skenario win-win. Honda Asia memberikan ruang tumbuh bagi Veda, sementara Riva Colt mendapat kesempatan untuk menilai langsung potensi luar biasa dari rider muda Asia ini. Tapi di balik kesepakatan formal ini ada intrik-intrik menarik. Bagaimana jika Veda tampil luar biasa di tes itu? Apakah Riva Colt akan membiarkannya kembali ke Honda Asia dengan santai, atau justru mereka akan mengajukan tawaran serius untuk memboyong Veda secara permanen? Tes privat, ajang menentukan takdir Veda di Moto3. Tes prototipe Riva Colt Snipers ini bukan sekedar uji performa mesin. Lebih dari itu, ini adalah medan ujian bagi Veda untuk membuktikan apakah dirinya mampu beradaptasi dengan setup motor yang berbeda dari biasanya. Seperti kita tahu, setiap tim punya filosofi teknis tersendiri, dari sistem ECU, engine mapping, chassis handling, hingga dinamika kerja tim mekanik. Apakah Veda mampu nyetel dengan semua itu dalam waktu singkat? Tes ini akan menjadi indikator penting bukan cuma untuk Riva Colt, tapi juga bagi tim-tim lain yang tengah mengincar pembalap baru. Di sisi lain, Honda Asia tentu tak ingin melepas Veda begitu saja. Mereka berharap pengalaman tes ini akan memperkaya wawasan balap Veda tanpa mengganggu roadmap pembinaannya. Namun, semua akan bergantung pada hasil akhir dari tes tersebut. Jika data menunjukkan performa Veda di atas ekspektasi, bukan tak mungkin akan terjadi negosiasi ulang atau bahkan tarik-menarik antar tim Moto3. Strategi Honda Asia, melepas tapi tetap mengikat. Banyak yang bertanya, kenapa Honda Asia justru membuka pintu bagi Riva Colt Snipers untuk mencicipi kemampuan pembalap andalannya? Jawabannya sederhana, strategi jangka panjang. Alih-alih mengekang Veda dengan kontrak eksklusif yang kaku, Honda Asia tampaknya sadar bahwa untuk membentuk pembalap kelas dunia, mereka harus memberikan ruang bagi Veda berkembang di berbagai medan. Dengan memberikan akses uji coba ke tim lain, Honda Asia tak hanya menunjukkan kepercayaan mereka pada talenta Veda, tapi juga membuka pintu kerjasama teknis di masa depan. Apakah ini akan memperkuat Honda sebagai rumah pembinaan talenta Asia, atau justru malah membuka celah bagi tim rival untuk menggait Veda dengan paket teknologi dan finansial yang lebih besar? Perbandingan panas, Veda versus Hakim Dennis dan Brian Uriarte. Di saat Veda masih dalam masa evaluasi, dua rival terdekatnya di kelas Junior GP, Hakim Dennis dan Brian Uriarte, sudah mengunci masa depan mereka. Dennis dikabarkan akan melanjutkan karirnya dengan tim yang punya reputasi tinggi, sementara Uriarte sudah menandatangani kontrak dengan pabrikan yang punya sejarah kompetitif di Moto3.
Bandingkan dengan Veda, yang meski performanya mencolok sepanjang musim ini, justru masih belum menentukan langkah besar selanjutnya. Hal ini menjadikan namanya jadi bahan perbincangan utama di kalangan paddock. Apakah Veda sedang menunggu tawaran terbaik, ataukah ia sedang memainkan strategi untuk memilih PIM yang paling pas dengan gaya balapnya? Veda di persimpangan jalan, bertahan atau tantang dunia. Situasi Veda saat ini bisa digambarkan sebagai titik persimpangan krusial dalam perjalanan karirnya. Di satu sisi, Honda Asia adalah tim yang membesarkan namanya, memberinya panggung di kancah internasional, membentuk fondasi gaya balapnya, bahkan membuka akses ke dunia Grand Prix. Namun di sisi lain, rival Colt Snipers adalah pintu gerbang menuju level berikutnya. Tim yang sudah kenyang pengalaman melahirkan pembalap elit dunia. Keputusan yang akan diambil Veda usai tes nanti bukan soal loyalitas semata, tapi tentang strategi karir jangka panjang. Apakah ia akan tetap melanjutkan karir dengan program pembinaan yang solid bersama Honda Asia, ataukah ia memilih keluar dari zona nyaman dan menerima tantangan dari tim dengan ambisi yang lebih besar, lebih beresiko, tapi juga lebih menjanjikan? Ini bukan sekedar soal motor atau data, ini soal arah hidup seorang pembalap muda berbakat yang tengah jadi rebutan banyak pihak. Bukan sekadar tes mesin, ini tes karakter. Uji coba prototipe bersama Riva Colt tak hanya akan menguji performa Veda di atas lintasan. Lebih dari itu, ini adalah ujian karakter. Bagaimana ia menghadapi tekanan di lingkungan baru? Apakah ia mampu cepat beradaptasi dengan kultur tim Eropa yang berbeda dari atmosfer Asia? Apakah ia bisa membangun komunikasi yang efektif dengan kru teknis, memahami data telemetri baru, serta mengendalikan emosi dalam tes privat yang bakal jadi sorotan banyak tim besar? Ini adalah momen pembuktian. Apakah Veda hanya cepat di atas motor Honda, atau memang punya bakat universal yang bisa nyetel di semua paket teknis? Banyak pembalap gagal bukan karena skillnya kurang, tapi karena tidak mampu menghadapi atmosfer baru. Disinilah mental Veda diuji. Tes ini bisa mengungkap seberapa siap ia menjadi bintang utama di Moto3, tak hanya sebagai pembalap cepat, tapi sebagai pemimpin tim yang bisa diandalkan dalam jangka panjang. Jika Veda bersinar di tes, efek domino akan terjadi. Bila hasil tes Veda bersama Riva Colt menunjukkan performa luar biasa, maka efek domino akan langsung terasa di bursa transfer Moto3. Tim-tim lain pasti akan mulai melirik, bahkan mungkin langsung mengajukan tawaran serius. Ini akan memicu gelombang negosiasi baru di belakang layar. Honda Asia bisa saja segera memperpanjang kontraknya dengan penawaran yang lebih menarik agar tak kehilangan aset berharganya. Di sisi lain, Riva Colt tentu tak mau melepas kesempatan jika mereka merasa sudah menemukan batu berlian baru. Bahkan, tim lain di luar dua nama ini pun bisa saja masuk gelanggang, membawa proposal transfer yang tak terduga. Dunia Moto3 memang dikenal dinamis, dan satu performa apik saja bisa membuka pintu ke banyak kemungkinan besar. Jika Veda bersinar di tes ini, bisa dipastikan peta persaingan rider muda musim depan akan berubah total. Veda, satu-satunya joker yang belum bermain kartu. Di tengah bursa transfer yang sudah mengerucut, hanya satu nama yang masih belum membuka kartunya, Veda Ega Pratama. Sementara rider-rider muda lainnya sudah menetap, Veda masih jadi misteri yang bikin penasaran banyak pihak. Seperti kartu joker dalam permainan, keberadaannya bisa mengubah arah permainan. Banyak pengamat mengatakan bahwa siapapun yang bisa mengamankan Veda di timnya punya potensi besar mendobrak dominasi tim-tim lama di Moto3. Tapi waktu terus berjalan. Jika Veda terlalu lama menunda keputusan, ia bisa kehilangan momentum. Namun jika ia terburu-buru, ia bisa terjebak dalam sistem yang tidak sesuai dengan karakternya. Ini adalah tarian strategi yang membutuhkan ketenangan, kecermatan, dan intuisi kuat. Semua orang menunggu, tapi hanya Veda yang bisa menentukan kapan ia akan memainkan kartunya dan kemana ia akan menjatuhkan pilihan terakhirnya. Semua mata ke Veda, penentu drama Moto3 musim depan. Kini, spotlight dunia balap benar-benar tertuju pada Veda, bukan hanya karena uji coba Riva Colt, tapi karena posisinya yang unik, masih belum terikat secara permanen dengan tim manapun untuk musim depan. Dalam situasi ini, setiap pergerakan Veda akan jadi headline. Apakah ia akan menjadi pemecah dominasi rider Eropa di Moto3? Apakah ia akan melanjutkan tradisi pembinaan Honda Asia? Atau justru menjadi simbol rider Asia pertama yang mencuri panggung lewat jalur Eropa? Yang pasti, Veda bukan lagi sekedar pembalap muda berbakat dari Gunung Kidul. Ia sudah jadi simbol harapan baru balap Indonesia, bahkan Asia.
Dan uji coba prototipe ini, yang tampak sepele di permukaan, sebenarnya adalah jembatan menuju perubahan besar dalam dinamika Moto3 global. Maka jangan anggap remeh momen ini, karena dalam dunia balap, satu keputusan hari ini bisa jadi legenda besok hari. Dan mungkin kita sedang menyaksikan awal dari legenda itu.